Kitalah sejatinya, kalau kita analogikan, kita ini air, semua penyelenggara negara itu adalah ikan. Air tanpa ikan, nggak ada masalah. Tapi ikan tanpa air, musnah, mati, jadi bangke. Bahwa sejatinya mereka itu adalah orang-orang suruhan masyarakat. Kita lah yang memberi mandat kepada para penguasa-penguasa yang secara reguler kita pilih. Dan kita juga lah yang menggaji para ASN-ASN organik. Jadi kalau ada ASN yang petantang-petenteng merasa dia sebagai pemegang kekuasaan bisa melakukan apa saja kepada masyarakat, kalau ada pemimpin politik reguler baik itu eksekutif maupun legislatif yang juga petantang-petenteng tidak sadar bahwa diri mereka, keluarga mereka itu sumber penghidupannya berasal dari masyarakat banyak ini, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang tidak waras, asosial, punya attitude buruk, tidak sadar diri. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah. Hukum berpihak pada rupiah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Ini masih minggu pertama tahun 2025. Ya, tidak ada salahnya kita melihat lagi ke belakang ke tahun 2024 tentang peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ingat. Tapi sebelumnya Bang Kica ingin kita sepemahaman dulu bahwa sejatinya secara substansi alam semesta ini hanya hidup sekali atau keberadaannya hanya sekali. Apapun yang ada di alam semesta termasuk manusia, binatang, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun. Artinya kita ini melintas dari antara ada dan ketiada, dan itu hanya sekali. Tapi peradaban mengkreasi, menciptakan, membuat penggalan-penggalan, mengiris-ngiris masa waktu yang sekali itu menjadi banyak kali. Ada penggalan detik, bahkan di bawah detik pun ada, menit, jam, bulan, tahun, dasawarsa, abad, dan segala macam. Gunanya itu tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah untuk menjadi bahan pembanding antara masa yang telah kita lalui dan membuat perencanaan untuk masa yang akan kita lewati di depan. Sekali lagi, mari kita coba melihat ke belakang apa yang patut kita catat, kita ingat, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan negeri kita, terkait dengan kehidupan bernegara kita, terkait dengan apapun lah peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh besar terhadap warga negara, terhadap kita semua. Dan kita berharap peristiwa-peristiwa tersebut bisa menjadi bahan kajian, bahan pelajaran yang baik. Tentu kita akan teruskan, bahkan tingkatkan di tahun 2025 ini. Yang belum kita lakukan, seharusnya kita lakukan, kita akan lakukan di tahun 2025 ini, atau kita berharap bangsa ini melakukannya. Yang buruk tentu saja kita harus tinggalkan. Bahkan jika peristiwa buruk yang telah terjadi tersebut berdampak terhadap keadilan, rasa keadilan, maka peristiwa-peristiwa yang katakanlah berdampak tersebut harus kita clearkan secara hukum. Teman-teman, mungkin tidak semua peristiwa-peristiwa penting di tahun 2024 yang Bang Kica ingat, tapi salah satunya adalah peristiwa penting itu kita melakukan 2 kali pemilu, 1 pemilu legislatif dan pemilu eksekutif presiden, yang kedua adalah pilkada serentak. Ada peristiwa penting, dan ini Bang Kica, atau setidaknya sepanjang yang Bang Kica amati dalam sejarah negeri ini, baru kali ini ada peristiwa merubah konstitusi menjelang dilakukannya kontestasi. Dan konstitusi yang dirubah tersebut memungkinkan seseorang yang berdasarkan aturan sebelumnya belum bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden
Dengan merubah konstitusi tersebut, orang yang di bawah 40 tahun bisa menjadi presiden atau wakil presiden. Dan kebetulan dalam konteks ini yang memetik keuntungan dari perubahan konstitusi tersebut, yang kita kenal dengan putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi, adalah putranya Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, yang menjadi wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Bahwa putusan itu sendiri dianggap bermasalah, melanggar etik berat, tetapi ya tetap jalan. Dan lahirlah satu satir dahsyat yang melekat di putranya Pak Jokowi sebagai anak haram konstitusi. Kita boleh bilang itu bagian dari satu produk yang mau tidak mau sangat tidak elok, sangat tidak beretika. Ini ibarat kata kita mau melakukan katakanlah permainan sepak bola, di last minute ada aturan yang dirubah dan itu menguntungkan salah satu tim yang akan bertanding. Itulah yang terjadi. Andai kata itu pun dirubah, sebaiknya, sebagusnya, seharusnya tidak berlaku pada kontestasi yang di tahun 2024 tersebut. Alasannya satu adalah yang tadi itu unfair, dekat-dekat permainan, aturan dirubah. Yang kedua, orang yang memetik keuntungan adalah putra dari penguasa, dari Jokowi. Secara etis tentu itu tidak elok, tapi itu terjadi. Di catatan pertama ada anak haram konstitusi dan itu akan melekat di memori kita. Kita berharap peristiwa-peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi di depan. Yang kedua, kita dapat presiden baru, Pak Prabowo. Itu di tahun 2024, bulan Oktober dilantik. Kita berharap mudah-mudahan wajah Republik ini berubah menjadi lebih baik di kepemimpinan Pak Prabowo. Apalagi peristiwa penting lainnya yang terjadi di tahun 2024. APBN kita defisit, jumlahnya lebih dari 500 triliun. Tentu ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kita tahu juga di tahun 2024 banyak sekali PHK. Industri kita bukan slowdown, mulai berguguran satu demi satu. Dan tentu ujung dari semuanya itu adalah pengangguran. Ada lagi peristiwa yang terkait hukum di tahun 2024 yang benar-benar membuat kita malu. Apa yang dilakukan oleh, ya dalam tanda petik, oknum Polri, memeras saudara-saudara kita yang datang mengantarkan devisa ke negeri ini dengan engineering kasus. Sekali lagi itu sangat memalukan, memuakkan. Ada lagi peristiwa tertembaknya seorang anak sekolah yang juga mengguncangkan Indonesia karena ada rekayasa sebelumnya, seolah peristiwa itu adalah peristiwa kriminal. Lalu ada OTT terkait kasus pembunuhan, ditemukan uang lebih dari 900 miliar, emas lebih dari 50 kilo. Ini kan suatu peristiwa yang benar-benar menyesakkan dada kita. Bagaimana mungkin? Kebetulan yang digeledah tersebut atau tersangkanya adalah seorang pensiunan di Mahkamah Agung. Kita tidak bisa bayangkan dari mana itu uang demikian banyak. Belakangan malah beredar desas-desus bahwa yang di OTT bukan hanya jumlahnya segitu, tapi lebih dari itu. Karena itu sebenarnya kita perlu meminta kepada Kejaksaan Agung, jelaskan ke publik dari mana itu uang berasal, berapa sejatinya, dalam konteks kasus apa. Ini adalah sebuah gambaran, sebuah cerminan bagaimana mungkin di rumah seorang calo perkara ditemukan uang demikian banyak, dan itu pasti adalah uang hasil pengurusan perkara. Dan kita yakin di balik uang tersebut ada banyak air mata, darah dari orang yang kalah, bukan karena dia tidak benar secara hukum, tapi karena hukumnya direkayasa. Dan ini bukan hanya ada satu, ini mungkin hanya bagian dari puncak gunung es, ada banyak lagi yang lain. Seharusnya ini dijadikan oleh Pak Prabowo sebagai pintu masuk untuk membasmi apa yang namanya mafia hukum. Kita juga diguncangkan oleh peristiwa ditersangkakannya Tom Lembong, dan itu peristiwanya berurutan pasca dilakukannya penggeledahan dan ditemukan uang ratusan miliar di rumah seorang mantan petinggi Mahkamah Agung. Boleh dong orang-orang berspekulasi apakah pentersangkaan Tom Lembong dalam rangka mengubur kasus temuan uang
yang ratusan miliar dan emas yang puluhan kilo. Sehingga itu bisa redup karena kita tahu kebiasaan negeri ini, satu peristiwa akan ditindih dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Begitu terus-menerus bergulung-gulung sehingga tidak tahu kita ujungnya di mana. Teman-teman, banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menyesakkan dada kita, menjijikkan, menghina kita sebagai manusia Indonesia. Dan kalau kita tarik semuanya itu, tentu penyebab utama adalah tidak adanya kepastian hukum di negeri ini. Ya, kita sedih melihat bangun criminal justice system kita. Ada segitiga di sana, ada polisi sebagai penyidik, ada kejaksaan sebagai penuntut umum, dan ada kehakiman atau peradilan sebagai yang memutus perkara. Dan kita lihat sinergisitas dari ketiga institusi hukum ini, itu sinergisitas bukan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, tetapi lebih kepada, ya tadi itu, peristiwa-peristiwa hukum diperjualbelikan, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu bukan hanya omong kosong. Temuan uang 900 miliar lebih dan puluhan kilogram emas, serta keluh kesah masyarakat di seluruh penjuru tanah air, itu adalah bagian dari fakta bahwa ketidakpastian hukum itu berimbas ke semua lini kehidupan kita bernegara. Jangan-jangan tidak terpenuhinya penerimaan atau defisitnya APBN, salah satu pemicunya adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Teman-teman, untuk memberi pemahaman kepada kita semua, agar kita punya keberanian untuk menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil di negeri ini, mari kita belajar kembali tentang bagaimana sejarah negeri ini, tentu dalam bahasa sederhana. Kita tahu, lebih kurang 80 tahun yang lalu, atas nama rakyat Indonesia, yang barangkali saat itu adalah kakek buyut kita, Soekarno dan Hatta memproklamasikan negeri ini. Apa yang mendorong mereka untuk memproklamasikan? Tentu yang namanya dijajah, yang namanya menjadi orang-orang kelas 2 atau kelas 3 di tanahnya sendiri, itu sungguh tidak enak, itu sungguh menyesakkan dada, itu sungguh penderitaan berkepanjangan. Jadi ingin keluar dari dominasi penjajah yang secara fisikly menguasai kita. Belanda saat itu, Jepang saat itu. Dan sehari setelahnya tanggal 18 Agustus, dengan amat sempurna di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dijelaskan apa yang menjadi tujuan dari negeri ini. Apa tujuan dari dibuatnya kapal besar yang bernama Indonesia. Saya ingatkan saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama. Kedua, tentunya memajukan kesejahteraan umum. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Jadi masalah pendidikan sangat utama. Ya tentunya tujuan nasional keempat, kita juga hadir dalam pergolakan ataupun interaksi dunia, di mana kita harus selalu membela kemerdekaan bangsa-bangsa. Itu adalah rumusan tujuan negara. Nah, sekarang siapa yang mendeliver dari tujuan negara tersebut? Yaitu adalah penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu ada dua kalau kita ringkaskan. Satu yang organik. Siapa dia yang organik ini? Orang-orang yang memilih profesi sebagai pegawai negara karena kompetensinya, karena kehendaknya. Dia bisa polisi, dia bisa jaksa, dia bisa hakim, dia bisa pegawai negeri, ASN, dan segala macam. Jadi itu pilihan mereka, dan mereka harus bekerja untuk mendeliver apa tujuan negara tadi dalam tupoksi mereka masing-masing. Dan untuk itu mereka dibayar, digaji. Dari mana asal gaji yang mereka dapatkan? Ya dari penerimaan negara, yang sebagian besar adalah
iuran dari warga negara, dari kita semua, berupa pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Atau bahkan menjual kita, karena kita beri mereka legitimasi, mereka berhutang ke pihak luar. Hutang itu bukan karena mereka, karena legitimasi yang kita berikan kepada mereka, kepada penguasa, kepada pemerintah, kepada penyelenggara negara, sehingga mereka bisa berhutang. Artinya kita sebagai rakyat yang memberi mereka power, memberi mereka yang namanya itu kepercayaan, sehingga orang lain juga percaya kepada mereka. Lalu yang kedua adalah penyelenggara negara yang secara reguler, di kita ini 5 tahun sekali, kita pilih. Siapa itu? Ya eksekutif, presiden, bupati, gubernur, wali kota, anggota DPR, DPD, anggota DPRD, tingkat 1 dan tingkat 2. Mereka ini adalah orang-orang yang sebagian besar dari mereka itu lahir dari partai politik. Sebagian besar ya, karena sejak adanya undang-undang tentang perwakilan daerah, kita punya DPD, itu orang yang langsung mencalonkan secara personal, bukan dari partai politik. Tapi intinya mereka ini adalah orang-orang penyelenggara negara yang kita pilih secara reguler, dan dia kalau dia anggota DPR atau DPRD itu adalah wakil-wakil kita. Kalau dia presiden, dia adalah orang yang kita tunjuk sebagai chief di negeri ini, CEO-nya republik ini 5 tahun dan bisa diperpanjang 2 kali. Mereka harus mengarahkan kapal ini untuk tujuan apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan amat sangat jelas, kristal clear. Itu tupoksi mereka. Dan sebagai kompensasi kita nyamankan hidup mereka. Kita jamin hidup mereka. Kita tidak hanya secara ekonomi, finansial kita manjakan mereka. Secara penghormatan pun kita dahulukan mereka selangkah. Jadi teman-teman, sebagai warga negara, kita harus clear, jelas nih melihat bahwa ada negara, ada penyelenggara negara, ada kita sebagai warga negara. Kitalah sejatinya, kalau kita analogikan, kita ini air, semua penyelenggara negara itu adalah ikan. Air tanpa ikan, nggak ada masalah. Tapi ikan tanpa air, musnah, mati, jadi bangke. Itulah yang harus kita sadarkan kepada penyelenggara negara, bahwa sejatinya mereka itu adalah orang-orang suruhan masyarakat. Kalau ini mereka sadari, tak akan ada lagi itu penolakan orang yang minta bantuan polisi, lalu dengan segala alasan tidak dikabulkan, dan dia harus hilang nyawanya. Ini benar-benar menyedihkan. Tidak akan kita dengar lagi itu ada ASN yang petantang-petenteng di kantor, menunjuk-nunjuk, mengusir, bahkan tidak mau menerima masyarakat. Tidak. Jadi kita sekali lagi sebagai warga negara harus superior. Kita lah yang memberi mandat kepada para penguasa-penguasa yang secara reguler kita pilih. Dan kita juga lah yang menggaji para ASN-ASN organik sesuai dengan pilihan-pilihan mereka mau bekerja di mana. Jadi kalau ada ASN yang petantang-petenteng merasa dia sebagai pemegang kekuasaan bisa melakukan apa saja kepada masyarakat, kalau ada pemimpin politik reguler baik itu eksekutif maupun legislatif yang juga petantang-petenteng tidak sadar bahwa diri mereka, keluarga mereka itu sumber penghidupannya berasal dari masyarakat banyak ini, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang tidak waras, asosial, punya attitude buruk, tidak sadar diri. Dan jangan takut kita menyadarkan mereka. Tentu dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi teman-teman, itulah yang menjadi muhasabah kita, bahwa sejatinya peristiwa-peristiwa buruk yang menimpa kita di tahun 2024 sebagai bangsa, menurut Bang Kica, akar permasalahannya adalah 1, ketidakpahaman, ketidaktahuan, ketidaksadaran, kelupadirian dari para penyelenggara negara terhadap standing posisi mereka. Bahwa sejatinya mereka adalah pelayan-pelayan masyarakat yang hidup mereka, yang kehormatan mereka itu diberikan oleh masyarakat. Sudah selayaknya mereka hormat dan menghargai masyarakat. Yang kedua adalah tidak adanya kepastian hukum di negeri ini. Hilangnya rasa keadilan dalam dada masyarakat. Ini yang berbahaya. Sangat berbahaya. Karena tanpa kepastian hukum,
tanpa keadilan atau rasa keadilan yang bersemayam di dada masyarakat, maka cepat atau lambat akan muncul ledakan-ledakan yang itu akan meluluhlantakkan apa yang sudah kita capai setidak-tidaknya dalam 80 tahun atau menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilah, berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, berana pindah keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah, hukum berpihak pada rupiah. Hasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut-ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, hidup berebut remah-remah. Si besar pala yang diberi amanah, terlibat rasuah berjamaah.